Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat dengan ikut berdonasi untuk pembangunan Masjid Agung Al-Akbar Kota Sorong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'ir wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah pemirsa channel Al-Akbar yang kami hormati, puji dan syukur marilah kita senantiasa panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, zat satu-satunya yang kita sembah, zat satu-satunya yang memberikan kita kenikmatan kesehatan, kenikmatan umur, dan juga kenikmatan kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bersama-sama bertemu melalui YouTube Al-Akbar Channel. Moga-moga kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa dimuliakan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat juga salam marilah kita senantiasa curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad SAW bersama keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan risalah kerasulannya. Kaum muslimin pendengar, pemirsa yang saya hormati, kali ini kami akan mencoba untuk menganalisa tentang kehidupan. Utamanya orientasi hidup adalah memberi, ya. Orientasi hidup itu adalah memberi. Sebagaimana Allah menciptakan manusia itu adalah sebagai khalifah fil ard, artinya wakil Allah di muka bumi untuk mengelola alam semesta ini. Olehnya itulah orientasi memberi ini adalah sebuah modal kebaikan yang Allah sangat-sangat suka, yang Allah sangat-sangat cintai. Olehnya itu kita semua itu sebagai umat yang beriman, sebagai umat yang mengaku dirinya Islam, mari kita itu jadikan diri kita orang-orang yang orientasinya itu selalu memberi, bukan mengambil dan meminta. Ya. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Kautsar, ya, Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Ya, jadi Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang amat banyak sekali. Maka olehnya itu dirikanlah sholat dan berkurbanlah untuk Tuhanmu. Kaum muslimin, pemirsa yang kami hormati, ini adalah sebuah pernyataan Allah yang harus kita pahami, bahwa
ya, Allah sungguh telah memberikan nikmat yang sangat besar, ya. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat yang tak terhingga, yang tak terhitung jumlahnya. Yang tak terhingga banyaknya, yang tak terhitung jumlahnya. Lah olehnya itulah, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu banyak, sampai-sampai Allah menyatakan pada surat yang lain, pada surat Ibrahim, ya, wa atakum min kulli ma sa'altumuh fa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar, ya. Dan Allah telah berikan kepadamu dari apa saja yang kamu telah minta. Maka dan jika kamu itu menghitung akan nikmatku, ya, nikmat yang Allah berikan kepadaku, ya, kepadanya, kepada manusia, manusia tidak akan bisa menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu memang berada kebanyakan dalam keadaan zalim dan ingkar. Kaum muslimin, pendengar, pemirsa yang saya hormati. Jadi ini memang Allah menyatakan, ya, menegaskan, ya, bahwa Allah telah memberikan apa saja yang kamu minta, yang begitu amat sangat banyak. Permintaan itu tentunya yang banyak untuk kebaikan-kebaikan dunia dan juga kebaikan-kebaikan akhirat mestinya. Hanya kebanyakan manusia itu yang diorientasikan tentunya banyak dari kebaikan-kebaikan dunia, ya. Kebaikan-kebaikan akhirat nampaknya banyak yang diabaikan, ya. Lalu itulah Allah menegaskan pada surat Al-Kautsar gitu, ya. Setelah Allah memberikan nikmat yang begitu banyak, yang begitu tak terhingga, tak terhitung jumlahnya, maka permintaan Allah itu ada dua minimal, ya. Apa? Fasolli, maka dirikanlah sholat, ya. Lah ini, pertama adalah dirikanlah sholat. Artinya apa? Sebagai hamba Allah, sebagai makhluk Allah, sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah dengan sadar, maka sudah semestinya kita itu harus mengabdikan dirinya kepada Allah, ya. Mengabdikan dirinya dengan apa? Dengan menegakkan sholat. Ya. Menegakkan sholat, ya. Menegakkan sholat tentunya bukan hanya sekedar kita itu roboh-roboh pisang, ya. Hanya cuman berdiri kemudian dungkuk dan sujud, bukan itu saja. Tetapi jauh dari itu, mendirikan sholat itu betul-betul menyadari bahwa diri kita itu adalah hamba Allah yang harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disuruh berdiri ya berdiri, disuruh rukuk ya rukuk, disuruh sujud ya sujud. Disuruh menjalankan perintahnya ya sami'na wa ta'na, disuruh meninggalkan juga taat. Jangan kemudian ketika diperintah oleh Allah itu justru mengabaikan, ketika diperintah manusia justru yang diutamakan. Ini terbalik, ya. Makanya sholat itu yang pertama diucapkan adalah apa? Allahu Akbar, ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Menyadarkan kepada diri kita sendiri bahwa Allah yang paling maha besar, maha segalanya. Maka yang paling harus didengarkan, yang paling ditaati, yang paling ditunduk, dan seterusnya. Ya. Nah ini yang perlu harus ditegakkan oleh setiap insan manusia yang
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kemudian ya membaca Al-Fatihah, membaca iftitah, ya, baik yang menggunakan Allahumma ba'id maupun yang menggunakan kabiro dan seterusnya. Ya. Tapi yang wajib itu justru adalah apa? Membaca Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini artinya apa? Menegaskan kembali bahwa segala puji hanyalah milik Allah. Kita semua manusia itu tidak berhak untuk mendapatkan pujian. Karena yang berhak mendapatkan pujian itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itulah mari kita itu selalu menyadari diri bahwa yang berhak mendapatkan pujiannya Allah. Kita jangan pernah bermimpi untuk ingin dipuji, ingin dipuja, ya, dan seterusnya sampai kepada yang namanya mendirikan sholat itu adalah salam. Dalam arti kita itu bagaimana menginginkan diri kita itu selamat dari azab Allah. Azab Allah di dunia, lebih-lebih azab Allah nanti di akhirat kelak. Ya, maka olehnya itulah mari kita itu sholat itu harus betul-betul melahirkan jiwa yang terpuji, ya. Sehingga apa? As-sholatu tanha 'anil fahsya'i wal munkar, ya. Jadi sholat itu harus bisa membentengi dari perbuatan-perbuatan keji dan perbuatan-perbuatan mungkar, yang tentunya semuanya kembali kepada diri kita semua menjadi orang-orang yang selamat, yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Kaum muslimin, pemirsa yang saya hormati. Jadi perintah Allah untuk kita mendirikan sholat bukan karena kepentingan Allah kepada kita, tetapi semata-mata kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh kita sesungguhnya, ya. Tapi kitalah yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini kadang-kadang seolah-olah Allah butuh kita, bukan. Allah perintah sholat itu bukan berarti Allah butuh kita, bukan. Karena Allah itu segalanya, semuanya itu maha suci, maha sempurna, maha segalanya. Manusia mau kafir semua juga Allah tetap maha suci. Manusia semua itu taat semua juga Allah tetap maha suci. Tidak mengurangi kesucian Allah dan tidak mengurangi, ya, kesempurnaan Allah. Semua Allah maha sempurna, ya. Hanyalah manusia yang memiliki ketidaksempurnaannya itu. Olehnya itulah mari kita itu mendirikan sholat itu sebuah hal yang harus kita sadari untuk kita jadikan itu kebutuhan kita, sehingga kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lah yang kedua apa? Wanhar. Dan berkurbanlah. Lah ini kita semua ini ya, yang tidak lama lagi akan masuk ke dalam akan merayakan Idul Kurban. Yang tidak lama lagi akan merayakan Idul Kurban. Lah, kurban itu sesungguhnya juga bentuk daripada rasa syukur kita. Bentuk syukur hamba Allah kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi banyak kenikmatan, yang banyak memberikan karunia, ya. Kenikmatan yang namanya sehat, kenikmatan yang namanya rezeki melimpah, kenikmatan yang namanya keluarga dan seterusnya, ya. Kenikmatan ilmu, kenikmatan saudara. Pendek kata kenikmatan-kenikmatan Allah itu sungguh sangat banyak sekali, ya. Lah perbinaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba yang menerima nikmat
itu disuruh berkurban, ya. Berkurban itu dalam arti menyembelih hewan. Menyembelih hewan, kemudian hewan itu bisa diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima. Bahkan juga kepada orang-orang yang merupakan teman sejawat kita, ya. Jadi wanhar itu, berkurban itu, memang kehidupan itu sesungguhnya adalah pengorbanan. Pengorbanan dalam arti orientasi hidup itu memberi, ya. Jadi hidup itu harus memberi, bukan meminta, bukan mengambil, ya, tetapi memberi. Memberi itu justru lebih mulia daripada orang yang diberi, ya. Lah, menerima boleh, tetapi harus sesuai dengan haknya yang harus diterima. Bukan menerima kemudian sesuatu yang tidak dibolehkan, enggak. Menerima adalah sesuatu yang mestinya merupakan hak kita, boleh. Tapi kalau bukan hak kita, jangan, ya. Jadi berkurban itu bahasa di dalam syariat itu ada namanya an-nusuk, ya. Jadi an-nusuk itu juga berkurban, terus naharun juga berkurban, ya. Jadi ini banyak bahasa tentang berkurban itu perlu dipahami bahwa berkurban yang pada dalam hal ini adalah memotong hewan kurban, ya. Memotong hewan kurban itu tentunya bukan kemudian yang diterima oleh Allah itu daging dan darahnya, tetapi justru yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah apa? Ketaatannya kita melakukan wujud syukur. Kita diberikan nikmat harta, maka nikmat harta yang telah kita terima, kita sisihkan sebagian untuk membeli hewan itu kemudian dikorbankan. Kita dengan apa? Ya, dengan mengucapkan bismillah, Allahu Akbar. Ya. Makanya Allah katakan di dalam surat Al-Hajj, ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Lan tanallah luhumuha wala dimauha walakiyanaluhu taqwa minkum, ya. Jadi tidak akan mencapai keridhaan Allah dari pengorbanan kita, ya. Jadi tidak akan mencapai keridhaan Allah daging dan darah pengorbanan itu, ya. Tetapi yang akan mencapai keridhaan Allah adalah ketakwaannya. Ketakwaan dari kalian semua. Artinya bahwa memang Allah tidak melihat darahnya dan melihat dagingnya, tapi ketaatannya yang harus diperhatikan oleh, ya. Jadi ketaatan kita dan ketundukan kita yang harus kita perhatikan. Sehingga apa? Ketaatan kita, ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Melihat hewannya. Ketika kita berkorban, maka hewannya itu harus betul-betul yang bagus, yang sehat, yang tidak bercacat, ya. Makanya Rasulullah SAW itu dalam sebuah hadis dikatakan bahwa arbaun la yajuzul dohaya, ya. 4 hal yang tidak boleh dikorbankan, ya. 4 hal yang tidak boleh kalian itu berkorban, ya, dalam hewan itu.
al-araul bayyin, hewan yang memiliki buta, ya, buta yang nyata, ya. Kemudian wal maridatul bayyin, ya, sakit yang betul-betul nyata. Wal arjaul bayyin, yang pincang. Kemudian wal kabiratul lati la tangqa, ya, yaitu binatang yang tua yang tidak punya sumsum, ya. Ini empat inilah tanda-tanda hewan yang tidak boleh untuk berkurban, ya. Nah, ini tentunya sebagai wujud, ya, kita itu berkorban hewan yang baik, berkorban harta kita yang baik diwujudkan dalam binatang, maka binatang itu yang sempurna. Jangan asal hewan, dan juga bukan asal, ya, kambing atau asal sapi atau asal unta, ya. Kambing, unta, ya, sapi itu ada ukuran-ukurannya, ada batasan-batasannya, ada ciri-cirinya yang harus diperhatikan, ya. Jadi kita nantinya memberikan daging kurban kepada saudara kita, kepada orang lain, ini tentunya yang harus diperhatikan, ya, tidak asal-asalan, ya. Jadi memang kita harus memilih yang baik. Jadi kalau kita berkurban, jangan yang penting kita kurban saja, tapi bagaimana kita memilih? Ya, termasuk kita itu ketika kita memilih, ya, hewan, ya, itu betul-betul selektif, ya. Jangan yang dipilih yang paling murah, ya. Kalau boleh yang paling bagus, ya. Kalau boleh yang paling mahal. Tapi yang bagus, jangan hanya asal mahal, yang bagus, ya. Jadi jangan sampai ada kena penyakit, ya. Sekarang di Jawa itu ada penyakit, penyakit benjolan, itu orang bilang lato-lato, karena sekarang lagi musim lato-lato, kemudian akhirnya dikatakan penyakit itu penyakit lato-lato, padahal itu penyakit benjolan yang kemudian mengeluarkan nanah, dan itu sapinya dagingnya hancur, ya. Jangan, ya, alhamdulillah, ya, di Sorong ini nggak ada penyakit itu, mudah-mudahan tidak ada. Nah, makanya itu harus dihindari, ya. Termasuk ketika sapi itu punya cacat juga harus dihindari, ya. Sapi atau kambing ini harus dihindari yang memiliki cacat, ya. Di samping sempurna badannya, maka juga sempurna usianya, ya. Jangan yang penting asalkan sudah besar, karena ada sapi yang besar tapi kemudian belum mencapai usia, ya. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan la tadbahu ilal musinnah, ya. Jangan kamu menyembelih hewan kecuali telah cukup umur, ya. Jadi umur paling tidak 2 tahun, ya, 2 tahun lewat, ya. Jadi jangan sampai kurang daripada 2 tahun, minimal 2 tahun lebih lah, ya. Ini yang harus diperhatikan. Nah, ini wujud kita itu, di dalam kita itu merasakan syukur, ya. Sehingga syukur itu, ya, melahirkan jiwa kita itu menjadi orang yang ikhlas, ya. Ikhlas itu, ya, memang akan bisa meluruskan diri kita di hadapan Allah, terhindar dari bentuk kesyirikan atau pujian tadi. Kemudian kita akan menjadi orang-orang yang memang tulus berbuat, bekerja, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi olehnya itu mari kita itu syukur itu, ya, harus betul-betul bagaimana kita itu wujudkan untuk banyak memberi, ya. Bukan hanya, ya, maunya menerima dan meminta, naudzubillah, ya.
Makanya jiwa orang-orang bertakwa itu adalah sifatnya memberi. Yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, jadi suka memberi dikala ia susah, atau dikala ia sempit, atau dikala ia itu senang. Ya. Jangan memberi ketika lagi kaya, atau memberi ketika sedang senang saja, bukan. Tapi dalam keadaan sempit, bagaimanapun kita upayakan bisa memberi. Ya. Memberi itu ya memang bukan harus berupa materi ya. Memberi itu kalau nggak bisa dengan materi ya paling tidak memberi support, memberikan doa, memberikan semangat ya. Ini yang perlu harus dikembangkan dalam kehidupan kita ya. Sehingga kembali kepada kurban ya. Kurban itu sesungguhnya yang pertama itu adalah sebagai rasa syukur ya atas nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua bahwa kurban itu sesungguhnya adalah menghidupkan syariat Nabi Ibrahim ya. Di samping memang juga sebelum Nabi Ibrahim ya, ketika Nabi Adam punya anak Habil dan Qabil itu juga ada syariat tentang berkurban ya, sehingga akhirnya apa, si Habil yang kemudian diterima kurbannya, si Qabil yang kemudian ditolak kurbannya, ternyata apa, Habil dan Qabil itu ya, Habil adalah orang-orang yang semata-mata karena Allah, lah Qabil ini hanya mencari ya, pujian dari manusia, makanya tidak diterima oleh Allah SWT. Makanya bagaimana kita itu menjadikan ya kurban itu ya sebagai landasan kita patuh dan tunduk kepada Allah SWT. Kemudian hikmah yang berikutnya yang namanya kurban itu tentunya mengikis sifat daripada sifat kikir, sifat tamak ya, dan memudahkan sifat-sifat yang murah ya, menumbuhkan sifat murah. Dan yang berikutnya tentunya kurban itu membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Olehnya itulah kurban ini ya tujuan utamanya itu dua. Menjadikan orang yang mukhbitin dan menjadikan orang yang muhsinin. Mukhbitin itu adalah orang yang tunduk dan patuh kepada Allah. Muhsinin itu menjadikan diri kita selalu baik. Baik di hadapan Allah, baik di hadapan manusia. Sehingga hablum minallah wa hablum minan nas itu akan seimbang ya. Sehingga harapan kita, mari kita itu jadikan diri kita itu orang-orang yang mutakin ya, sebagaimana dicontohkan oleh Habil, dan jangan kita menjadi orang-orang yang mufsidin atau musyrikin sebagaimana dicontohkan oleh Qabil, jangan ya. Mari kita itu untuk menjadi orang-orang yang selalu ya berkorban karena Allah, memberi karena Allah ya, segalanya hanyalah diperuntukkan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguhnya salatku, pengorbananku, hidup dan matiku hanyalah dipersembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabbul alamin, Tuhan semesta alam. Inilah barangkali mudah-mudahan ada hikmahnya buat kami, khususnya kepada para pemirsa. Jadikan diri kita orang-orang yang mutakin, orang-orang yang memiliki jiwa mukhbitin dan muhsinin. Akhirnya subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.